Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabar adik-adik pada hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya. Nah, ibadah hari ini kita masih di rumah ya, tapi jangan sedih adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita di saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 17, bait yang 1, kedua hingga yang ketiga ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami dan keluarga kami sehingga kami boleh bangun pagi. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan beribadah, biarlah Tuhan Yesus memberkati kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini firman Tuhan yang mau kita dengar dari mana ya? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dari kitab Yoel. Yoel pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ayo disiapkan Alkitabnya ya. Kalau tidak bisa dibuka, minta bantuan pada mama papanya atau kakaknya atau keluarganya yang ada di sini. Adik-adik, kalau sudah terbuka Alkitabnya, kita mau berdoa dulu ya sebelumnya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam setiap aktivitas kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali untuk mendengarkan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sertai kami. Berkati kakak layan yang akan melayani, biarlah apa yang disampaikan oleh kakak layan kami Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini bacaan kita terambil dari kitab Yoel. Adik-adik tahu nggak tema kita pada hari ini apa ya? Ya adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku suka berbagi cerita yang kudengar tentang Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang nasihat dari seorang nabi. Nabi yang bernama Bapak Yoel. Adik-adik tahu nggak siapa itu Bapak Yoel? Nah, ini dia gambar berikut ini, adik-adik bisa lihat ya di layar kaca adik-adik masing-masing. Ayo, adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu nabi? Nabi, apa nabi ya? Nabi itu adalah, ayo, apa jawaban adik-adik? Ya, nabi itu adalah orang yang punya tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Adik-adik, Nabi Yoel diperintahkan oleh siapa adik-adik? Oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah kepada umat manusia. Adik-adik, tahu kan Alkitab itu apa? Nih, seperti yang kakak pegang ini loh, Alkitab. Nah, tugas dari Nabi Yoel adalah menyampaikan firman
dari Allah kepada kita semua, umat manusia. Adik-adik, memang firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini berita tentang bencana belalang yang terjadi. Nah adik-adik, peristiwa tentang bencana belalang ini harus menjadi sebuah pembelajaran iman kepada umat untuk senantiasa menjadikan siapa adik-adik? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber hidup. Nah adik-adik bisa lihat contoh gambar berikut ini ya. Ini merupakan bencana belalang yang terjadi. Nah adik-adik udah lihat gambarnya tadi? Ya, Nabi Yoel menyampaikan bahwa pembelajaran iman umat itu melalui berbagai peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa bencana tadi diceritakan dan dibagikan kepada anak-anak secara turun-temurun, termasuk pada adik-adik ini. Nah adik-adik, supaya umat dapat belajar untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan, ada dua hal yang harus disampaikan oleh Nabi Yoel sampaikan apa ya? Nah, pesan yang disampaikan Nabi Noel yang pertama adalah kita sebagai anak Tuhan harus senantiasa mau mendengar, taat pengajaran yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, yang kedua adik-adik, pesan dari Nabi Yoel adalah, nah firman Tuhan yang barusan kita dengar ini dari orang tua, dari kakak layan, harus kita ceritakan kembali kepada semua orang. Nah adik-adik, dari cerita yang kakak sampaikan barusan, maka kakak mau mengajak adik-adik semua untuk selalu senang menceritakan kembali firman Tuhan kepada teman-teman adik-adik di gereja. Atau juga boleh nih, jika adik-adik mau menceritakan kepada papa, mama, opa, oma, om, tante yang ada di rumah. Nah, selain itu juga adik-adik bisa menunjukkan sebagai anak-anak yang senang mendengarkan firman Tuhan dengan mau apa adik-adik? Ya, mau melakukan firman Tuhan dengan sikap dan perilaku yang baik. Kepada siapa? Kepada siapa saja, semua orang sebagai anak Tuhan. Nah, sekarang kakak mau nanya adik-adik lagi. Adik-adik mau kan melakukan semua hal yang berkaitan dengan firman Tuhan? Nah, adik-adik, untuk itu jika adik-adik semua bilang mau, nah ayo ikutin perkataan kakak untuk ayat hafalan secara bersama-sama. Dari 1 Korintus 9 ayat 16 yang menyatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Adik-adik, ayo ikutin sekali lagi perkataan kakak ya. Dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, ada aktivitas nih setelah ini. Nah, untuk aktivitasnya adik-adik dapat lihat di layar adik-adik semua ya. Setelah dibuat, adik-adik bisa mengirimkan ke grup orang tua layan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Cerita firman Tuhan hari ini, marilah kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta akan Yesus. Kita
bersatu dalam doa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat Hari